Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from group 3 of 7B. We are going to present to you the topic about linguistic varieties and multilingual nations. Introducing our members, me, Febianti, as the first speakers, and my friends Raditya Rifansyah as the second speakers. Varietas linguistik adalah keanekaragaman bahasa yang digunakan oleh banyak orang di dunia, sedangkan masyarakat multilingual diartikan sebagai keragaman bahasa yang digunakan oleh banyak orang dalam suatu komunitas tertentu, seperti halnya India yang menggunakan ratusan bahasa yang berbeda. Hampir setengah dari populasi di dunia adalah negara bilingual, bahkan multilingual. Mereka memiliki beberapa bahasa karena mereka membutuhkannya untuk tujuan yang berbeda dalam interaksi sehari-hari. Sosiolinguistik telah mengembangkan sejumlah cara untuk mengkategorikan bahasa yang dibagi berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Yang pertama yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah vernacular language atau bahasa daerah. Istilah ini mengacu pada bahasa yang belum dibakukan dan belum mempunyai status yang resmi. Bahasa daerah pada umumnya adalah bahasa pertama yang dipelajari orang-orang dalam masyarakat multibahasa, dan mereka seringkali menggunakan bahasa daerah tersebut untuk fungsi informal. Bahasa ini digunakan sehari-hari untuk berinteraksi dengan orang rumah, teman dekat, dan orang-orang di sekitar kita. Bahasa ini digunakan sebagai bentuk solidaritas bahwa kita sama-sama berasal dari suku ataupun etnis yang sama. Adapun 3 komponen utama dari istilah vernacular language. Yang pertama, bahasa daerah adalah variasi yang tidak terkodifikasi atau terstandarisasi. Yang kedua, bahasa daerah mengacu pada cara memperolehnya, yaitu bahasa yang pertama kali didapatkan di rumah sebagai varietas pertama. Dan yang ketiga, bahasa daerah digunakan untuk fungsi yang relatif terbatas. Berikut ini adalah contoh dari vernacular language. Jessica adalah seorang jurnalis di Singapura yang berbicara bahasa Hokkien di rumah bersama orang tua, saudara perempuan, dan saudara laki-lakinya. Dia berbicara bahasa Inggris di tempat kerja dan berbicara bahasa Mandarin dengan beberapa temannya. Dia juga punya pembantu dari Indonesia sehingga dia bisa menggunakan bahasa Melayu dengan pembantunya tersebut. Dari contoh tersebut, kita dapat mengetahui bahwa vernacular language yang digunakan oleh Jessica adalah Hokkien. Hokkien itu sendiri merupakan bahasa daerah yang berasal dari Tiongkok bagian selatan, tepatnya di Provinsi Guangdong dan Fujian. Selanjutnya, yang kedua ada standard language atau bahasa standar. Bahasa standar merupakan bahasa tertulis dan telah mengalami regularisasi dan kodifikasi. Kodifikasi biasanya dicapai melalui tata bahasa dan kamus yang merekam, dan terkadang menentukan bentuk standar dari bahasa tersebut. Penulis kamus atau leksikograf harus memutuskan kata mana yang akan dimasukkan ke dalam kamus sebagai bagian dari ragam standar, bentuk mana yang ditandai sebagai dialektikal, dan mana yang harus dihilangkan sama sekali. Mereka umumnya menggunakan anggota masyarakat yang berpendidikan dan bergengsi secara sosial sebagai kriteria mereka. Dengan kata lain, bahasa standar memiliki fungsi yang lebih tinggi dari ragam bahasa yang digunakan sehari-hari. Berikut adalah contoh penggunaan dari standard language. Suatu negara tentu memiliki standard language atau bahasa yang dijadikan standar. Contohnya di negara kita, bahasa standar yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Dalam memahami standard language, kita akan mengenal adanya istilah World English. World English atau bahasa Inggris dunia adalah dialek komunikasi standar di seluruh bidang keragaman dialek. Istilah World English dan New English telah digunakan untuk menekankan berbagai ragam bahasa Inggris yang telah berkembang sejak abad ke-19. Brad Kachru telah membagi berbagai bahasa Inggris dunia menjadi 3 lingkaran konsentris, yakni lingkaran dalam, lingkaran luar, dan lingkaran berkembang. Yang pertama ada the inner circle, yakni negara-negara di mana bahasa Inggris diucapkan sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu sebagai penutur asli.
Negara-negara yang termasuk ke dalam inner circle seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Jumlah total penutur bahasa Inggris di lingkaran dalam mencapai 380 juta, 120 juta diantaranya ada di luar Amerika Serikat. Yang kedua, ada The Outer Circle. The Outer Circle ini mencakup negara-negara di mana bahasa Inggris bukan sebagai bahasa ibu, tetapi menjadi penting untuk dipelajari karena alasan sejarah dan berperan dalam institusi negara, baik sebagai bahasa resmi maupun bahasa lainnya. Lingkaran ini mencakup negara-negara seperti Bangladesh, India, Ghana, Kenya, Nigeria, Malaysia, Pakistan, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Tanzania, dan Zambia. Jumlah total penutur bahasa Inggris di lingkaran luar diperkirakan berkisar antara 150 juta hingga 300 juta. Dan yang terakhir ada The Expanding Circle atau lingkaran yang meluas. Ini mencakup negara-negara di mana bahasa Inggris tidak memainkan peran historis atau pemerintahan, tetapi di mana bahasa Inggris digunakan secara luas sebagai bahasa asing atau bahasa pergaulan, seperti Cina, Mesir, Indonesia, Israel, Jepang, Korea, Nepal, Arab Saudi, Taiwan, Rusia, Zimbabwe, Afrika Selatan, dan Pulau Karibia. Jumlah total dalam lingkaran yang berkembang ini adalah yang paling sulit diperkirakan. Namun, perkiraan pengguna ini berkisar antara 100 juta hingga 1 miliar. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Raditya Rifansyah. The next presentation is about lingua franca, Pidgin, and Creole. Apa itu lingua franca? Lingua franca adalah bahasa yang digunakan oleh individu yang memiliki bahasa ibu yang berbeda. Dengan kata lain, lingua franca merupakan bahasa ketiga yang digunakan sebagai jembatan untuk berkomunikasi. Kemudian, contoh dari lingua franca. Pada masa Uni Soviet, di mana banyak bahasa daerah yang digunakan, bahasa Rusia digunakan sebagai lingua franca dan menjadi bahasa nasional dan bahasa resmi dari Union of Soviet Socialist Republics atau disingkat USSR. Kemudian di daerah Timur Tengah yang menggunakan bahasa Arab, variasi dari bahasa Arab klasik yang digunakan sebagai bahasa suci agama Islam digunakan pula sebagai lingua franca di antara individu-individu yang terpelajar. Di negara-negara lain, individu-individu yang terpelajar sering pula menggunakan bahasa dari bekas negara yang menjajah sebagai lingua franca. Karena lingua franca dapat mempersatukan beragam kelompok-kelompok, banyak kerajaan dan jalur perdagangan mempunyai lingua franca. Kadang pula, Pidgin bisa diartikan juga dan digunakan sebagai lingua franca. Hal ini terjadi karena Pidgin telah berevolusi yang menjadi bahasa perdagangan. Berikut adalah tabel lingua franca dari waktu ke waktu. Yang pertama adalah bahasa Aramaik yang terletak di daerah Asia Barat Daya pada abad 7 sebelum Masehi hingga tahun 650 Masehi. Kemudian yang kedua adalah bahasa klasik Latin yang terletak di daerah Eropa yang digunakan hingga abad ke-18 Masehi. Yang ketiga adalah bahasa Portugis yang digunakan pada abad 15 hingga 18. Bahasa ini digunakan pada saat eksplorasi Eropa di daerah pesisir Afrika dan Asia. Yang terakhir adalah bahasa Malay atau Melayu yang digunakan pada tahun dan abad 15 hingga 18. Yang berletak di daerah Asia Tenggara sebelum Eropa sampai. Bahasa Melayu telah digunakan oleh
pedagang Arab dan pedagang Cina di daerah tersebut. Pula setelahnya, Belanda dan Inggris juga menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan penduduk setempat. Pada saat ini, United Nations telah meresmikan 6 bahasa yang menjadi modern lingua franca. Yang pertama adalah bahasa Arab, yang kedua adalah bahasa Cina, yang ketiga adalah bahasa Inggris, yang keempat adalah bahasa Prancis, yang kelima adalah bahasa Rusia, dan yang terakhir adalah bahasa Spanyol. Lalu muncul pertanyaan, apa itu bahasa Pidgin? Bahasa Pidgin adalah bahasa yang dikembangkan dari gabungan dua bahasa. Biasanya digunakan sebagai cara berkomunikasi individu-individu yang tidak berbicara bahasa satu sama lain, sehingga mereka menggabungkan dua bahasa tersebut menjadi satu bahasa. Maka dari itu, bahasa Pidgin adalah bahasa yang tidak punya penutur asli. Lalu bagaimana struktur linguistik dari bahasa Pidgin? Kembali lagi, pada bahasa Pidgin adalah bahasa yang digabungkan oleh orang-orang yang memiliki bahasa berbeda. Semua bahasa yang terlibat akan berkontribusi pada suara, pada vocabulary, dan pada grammatical features, tapi pada tingkat yang berbeda. Dan bentuk-bentuk tambahan adalah bentuk-bentuk yang unik dan menjadi variasi baru dari bahasa Pidgin tersebut. Karena bahasa Pidgin berkembang untuk menyediakan rentang fungsi yang sangat sempit dalam sekumpulan domain yang sangat terbatas. Bahasa Pidgin cenderung memiliki struktur yang disederhanakan dan kosakata yang kecil dibandingkan dengan bahasa yang dikembangkan sepenuhnya. Sikap bahasa Pidgin. Bahasa Pidgin tidak memiliki status atau prestis yang tinggi. Dan bagi mereka yang tidak dapat berbicara bahasa tersebut, mereka sering terlihat sebagai bahasa yang konyol. Mereka telah digambarkan sebagai jargon yang menjengkelkan dan bahasa orang bodoh. Dan bahkan diberi label negatif seperti broken English dan kitchen kafir, yang mana adalah ejekan dari bahasa Vanagalo, Pidgin dari Afrika Selatan. Singkatnya, bahasa Pidgin memiliki 3 karakteristik. Yang pertama adalah Pidgin digunakan dalam domain dan fungsi yang terbatas. Yang kedua, Pidgin memiliki struktur yang disederhanakan dibandingkan dengan bahasa sumber. Yang ketiga, Pidgin umumnya memiliki prestis yang rendah dan menarik sikap negatif terutama dari pihak luar. Bagian terakhir adalah Creole. Apa itu bahasa Creole? Creole adalah Pidgin yang telah memperoleh penutur asli. Mereka dipelajari oleh anak-anak sebagai bahasa pertama mereka dan digunakan dalam berbagai domain. Bahasa Creole adalah bahasa Pidgin yang telah berkembang. Bahasa Creole adalah bahasa Pidgin yang telah berkembang dalam struktur dan kosakata untuk mengekspresikan jangkauan makna dan melayani berbagai fungsi yang dibutuhkan sebagai bahasa pertama. Meskipun sikap orang luar terhadap bahasa Creole seringkali sama negatifnya dengan sikap mereka terhadap bahasa Pidgin, bagi mereka yang berbicara bahasa tersebut, hal ini mungkin berbeda. Contohnya, Tok Pisin memiliki status dan prestis bagi masyarakat di Papua Nugini yang menyadari kegunaannya sebagai sarana komunikasi dengan berbagai macam orang yang berpengaruh serta dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.
Bahasa Kreol dapat distandarisasi dan diadopsi sebagai bahasa resmi, seperti Tok Pisin di Papua Nugini, atau menjadi bahasa nasional seperti halnya bahasa Indonesia, bahasa yang dikembangkan dari bahasa Melayu Pidgin. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.